Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Panelis kita hari ini. Menurut Mbak Tejo, penguasa hari ini tuh masih punya cinta nggak? Jadi pernyataan turut berduka cita itu malah salah. 3 kebiasaan ini berimpact apa pada kemajuan satu bangsa? Matematika itu dianggap hitung-hitungan. Enggak. Matematika adalah melihat pola ketika Raffi Ahmad diangkat sebagai utusan presiden bidang kepemudaan dan kesenian. Masa aku di bawah Raffi harus seniman? Kita itu benar, tapi kita yang harus minta maaf. Ya, nggak apa-apa, itu kan bentuk Dan ini pengabdian harga ya. ini ada menteri pemberdayaannya. Gitu loh. Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih kepada pemirsa dan tak lupa tepuk tangan untuk para penonton mahasiswa dari Jakarta yang sudah ada di sini. Terima kasih. Nah, selain pemirsa yang istimewa dan juga para mahasiswa yang istimewa yang ada di sini, bintang tamu Q&A malam ini tak kalah spesial. Sosok ini sulit dijabarkan dengan kata-kata. Ia adalah sosok bujangga, seniman tanah air dengan gaya nyentrik dan nyelenehnya yang menjadi ciri khasnya tersendiri. Ia memiliki segudang talenta yang nggak main-main. Jadi penulis, wartawan, aktor, dalang, orator, hingga konten creator. Nah, siapakah sosok ini? Berikut cuplikannya untuk Anda. Seniman, aktor, budayawan, dalang, sastrawan, pelukis, dan penyanyi. Itulah talenta-talenta yang dimiliki oleh sosok legenda Sujiwo Tejo. Sepanjang karirnya, sosok yang akrab dipanggil Mbah Tejo ini pernah menjadi wartawan di Harian Kompas selama 8 tahun. Pernah berkuliah di universitas ternama di Bandung. Siapa sangka seniman nyentrik ini mengambil jurusan matematika dan teknik sipil. Selain kepiawaiannya di dunia seni dan budaya, sosok Sujiwo Tejo juga kerap kali menyampaikan aspirasi-aspirasinya dengan lantang tanpa pandang bulu. Meskipun kritis, Sujiwo Tejo juga sosok yang romantis, mampu menciptakan banyak sastra cinta nan puitis. Inilah mantra cinta Sujiwo Tejo. Nah, langsung saja kita akan sambut seniman kita pada malam hari ini, Sujiwo Tejo. Lebih keras lagi, Mbak Tejo. Mbak Tejo, enggak. Kali ini tugasnya nggak di situ. Di sini Mbak Tejo, nanti akan duduknya di situ. Tapi Mbak Tejo mau pilih di situ atau di sana? Tapi kan biasanya kan kita punya pilihan untuk duduk di kursi mana? Ya, saya kan belum menyuap mereka untuk saya duduk di sini. Tepuk tangan. Silakan Mbak Tejo. Apa kabar Mbak Tejo? Mbak Tejo lagi sibuk apa selain jadi panelis Q&A? Biasanya kesibukannya jadi panelis Q&A ya nggak sih? Iya. Lagi sibuk bikin pagar. Oh, lagi sibuk bikin pagar ya? Lancar ya? Semoga lancar ya? Lancar, memagari diri sendiri. Oh, memagari diri sendiri. Supaya apa?
tidak selalu ingat daratan tapi lupa lautan. Gitu. Waduh, ini spesial sekali karena kita ingin mengulik-ulik sosok Mbah Tejo. Tapi sebelum duduk di sana ada syaratnya dulu, jawab pertanyaannya singkat. Dalang atau wartawan? Dalang. Sudah tidak tertarik jadi wartawan, kenapa Mbah? Karena di dalam kedalangan itu ada kewartawanan, ada nyanyian. Kan dalang memberitakan tentang rahwana, ada pacaran, ada tata negara, ada seorang dalang nggak mungkin jadi dalang kalau nggak bisa ngelukis karena dia juga harus menjelaskan bentuk wayang berdasarkan lukisan. Tidak mandi atau tidak tidur? Tidak mandi. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Karena dengan mencintai kita akan dicintai itu ada dalam serat Kalimasoto. Barang siapa ingin dicintai, mencintailah. Barang siapa ingin pandai, mengajarlah, bukan belajarlah. Sastra atau matematika? Cepat, Mbah. Dua-duanya. Dua-duanya, ya udah, nggak usah dijelasin kalau dua-duanya ya. Budayawan atau buayawan? Buayawan kayak kata Farhan. Karena dengan buaya kita mencaplok semuanya. Iya. Oke, silakan duduk Mbah Tejo. Oke, thank you. Mbah Tejo di sini. Mbah Tejo di sini bintang tamu dong. Aku nyuap mereka untuk dapat kursi ini. Tapi kan saya yang menunjuk langsung Mbah Tejo harus duduk di situ ya. Kecuali ada itu. Okay. Weh, ada penunjukan langsung ya. Oke. Mbah Tejo, yang paling bikin saya penasaran tentang sosok Sujiwo Tejo itu memang agak unik, nyentrik. Tidak hanya budayawan, tapi juga Mbah Tejo ini kritis untuk hal-hal yang berbau politik. Memangnya memang passionnya di situ atau ada misi-misi khusus? Aku 5 tahun digembleng pendidikan matematika. Karena? Orang yang salah, matematika itu dianggap hitung-hitungan. Enggak. Matematika adalah melihat pola dari segala sesuatu di alam raya ini yang menurut awam tidak terpola. Nah, karena itu aku kritis. Oh, karena itu kritis. Karena sekali, dan matematika itu about kesepakatan. Salah kaprah adalah, kamu itu hidup tidak pasti matematika. Ini salah didik. Matematika nggak pasti. Matematika tergantung kesepakatan. Sekali kita sepakat dengan sistem persepuluhan, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sistem biner yang 1 0 1 0, 1 tambah 1 0. Sekali kita sepakat sama Pancasila, maka orang yang dikawal kecuali presiden dan wakil presiden di jalan raya itu nggak Pancasila. Karena masa kita memilih orang yang pada akhirnya di jalan raya menyisihkan kita. Yang kita pilih, kita coblos di jalan kita disisihkan. Apa itu? Nah ini belum apa-apa udah panas ya. Oke, box nomor berapa yang pertama Mbah Tejo? 6. Box nomor 6 kita buka. Angka setan. Angka setan, Yeah. Waduh. Kita buka box nomor 6. Dalang Edan. Di awal sih Mbah Tejo sudah menyampaikan suka jadi dalang daripada wartawan. Tapi sejak kapan Bang Mbah Tejo punya cita-cita menjadi dalang? Padahal kan Mbah Tejo kan backgroundnya kan dari ITB Teknik Sipil Mbah Tejo. Dan matematika. Dan matematika juga. Enggak, karena bisa? mungkin dosa sama orang tua saya. Kenapa? Kita 5 bersaudara. Saya digadang-gadang jadi dalang sejak anak-anak. Jadi bapakku itu dalang. Jadi dulu belum ada telepon. Jangan ngebaikin kayak sekarang. Kalau ada mau latihan itu, saya yang naik sepeda. Keliling, mangke diaturi latihan, nanti malam ada latihan. Nanti aku yang gelarin tikarnya. Tapi anak teman-teman saya waktu itu pada main gitar. Wah, don't go changing. Nah, gitarnya itu kalau main pingpong itu, Antonius lives 5-4. Saya minder dan saya malu punya bapak dalang. Kenapa? Saya punyanya gamelan, tapi mereka bisa gitar teman-temanku itu. Ada yang terus sekolahnya di Malang, kan saya di Situbondo. Sekolahnya di Surabaya, kalau liburan datang nyanyinya jazz. Malu, saya tinggalin. Ternyata begitu saya kuliah di Bandung, suatu hari teknik sipil itu banyak banget pekerjaannya. Tugasnya, gambar teknik. Malam-malam ada radio dari Kiara Condong, nyarin wayang. Aku jadi ingat bapakku. Aku nangis. Ternyata LDR tuh aku LDR sama bapakku kan berarti ini. Dulu nggak kayak gitu. Nah sejak itu aku jatuh cinta balik lagi. Itu radio di Kiara Condong di Bandung. Jadi penggemar Persatuan Orang Jawa. Terus aku aktif di Persatuan Seni Tari Karawitan Jawa di ITB.
UKM. Aku aktif di situ, aku jadi ketua pedalangannya. Dan aku mulai dalang itu posisi 83. Tapi mulai profesional di 94. Aku dalang di Bentara Budaya. Menjadi dalang itu kan bukan profesi yang ngetren untuk kemudian mendapatkan penghasilan atau cuan gitu ya. Tapi apa yang mendorong Mbah Tejo mau menekuni profesi itu? Kayak ada guilty feeling ke bapakku. Dulu aku sempat nyetel musik rock, aku lupa namanya zamannya itu loh. I have often told you stories, Soldier of Fortune dulu. Aku setel dimatiin sama bapak. Aku kejar, aku ke dapur, aku kejar pakai pisau. Kita orang Madura. Kalau nggak ada ibu udah mati bapakku. Sorry, saya jangan ditiru. Ibu nggak ini aku. Bapak habis itu minggat. Maksudku kenapa aku nggak boleh nyetel musik ini? Kenapa aku harus nyetel gamelan? Aku malu sama teman-temanku dengan gamelan. Nah mungkin itu. Jadi aku kayak salah, nggak tahu mau ada yang nonton atau enggak. Tahun 96 saya dapat wayangan di Ancol. Begitu malamnya mau pergi wayangan, dapat berita dari Situbondo, aku ingat betul, 96 kalau nggak salah. Bapak meninggal. Pesan Adil. Bapak terakhir apa? Aku harus menginikan wayang. Ketika dia dengar di ITB, bahwa di ITB aku mengirimkan wayang, Bapak seneng. Oh, Bapak seneng banget. Makanya ketika Bapak terdengar Bapak meninggal, Yohana, ini aku pulang atau enggak? Kalau aku pulang berarti aku membatalkan wayangan di Ancol. Akhirnya aku putuskan, aku nggak pulang. Karena menurut Bapak, dalang itu matinya di tempat pentas. Gak merasa malu perkawinan dijaga oleh undang-undang. Gak merasa malu perkawinan dijaga oleh peraturan gubernur. Dipersembahkan oleh Bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap. Tonler kincanging Alkisah. Inilah hari yang ditunggu-tunggu dalam Perang Baratayuda, yaitu hari ke-17. Apa itu Baratayuda, perang antar saudara yang akan dialami oleh seluruh manusia di muka bumi dari dulu hingga sekarang. Entah karena warisan, entah karena pengaruh, entah karena perbedaan agama dan lain sebagainya. Hari ke-17 Perang Baratayuda. Kresna menjadi kusirnya sang Arjuna. Deng. Arjuna, aku hentikan kereta bukan karena kamu takut menghadapi kakak kandungmu yang kini jadi pahlawannya musuh. Tapi kakakmu sudah turun, segeralah turun, menyembahlah kamu. Menyembah. Arjuna menyembah. Terus sama Akorno, aduh adekku, kita sama-sama anak dari Kanjeng Ibu Kunti. Ya. Tapi aku tidak bisa berpihak ke Pandawa karena yang merawatku dan membesarkanku adalah Kurawa. Ibu dalam pengertianku bukan perempuan yang melahirkan, tapi perempuan yang merawat dan membesarkanku. Aku dibesarkan oleh Kurawa. Berdirilah adikku, berdirilah. Ayo, kita berhadapan lelaki sama lelaki. Kita bikin Ibu Dewi Kunti bangga melihat anak-anaknya menjadi kesatria dan kesatria. Akhirnya perang. Oh, Arjuna. Kata Kresna, kita tidak usah menambah-nambah waktu lagi. Makin banyak korban nanti. Lepaskan panah pamungkasmu, Pasupati. Arjuna, lepaskan. Kamu ingin menjadi raja. Menjadi raja itu langkah kesekian. Tapi orang tidak akan pernah menjadi langkah ke-1000 kalau nggak ada langkah pertama. Langkah pertama, panahlah kakakmu. Baru kau akan bisa berikutnya, langkah berikutnya sampai menjadi raja. Terima kasih. Yeah. Oke, baik, kali ini tidak sendiri Mbak Tejo. Ada rekan sejawat sahabat Mbak Tejo di Q&A. Ada Bang Henry Satrio, tepuk tangan Bang Henry. Shirley Anavita. Halo Mbak. Kang Maman. Oke, langsung saja saya kasih waktu untuk Kang Maman. Saya tadi langsung merinding ketika mendengar Soldier of Fortune karena di Purple saat itu lagi edan-edannya dan bapak saya yang tentara sangat mengagumi dan suka dengan Soldier of Fortune itu. Jadi begitu masuk aja saya udah merinding. Berkaitan dengan ibu, bagaimana memainkan sosok Drupadi? Dan buat saya itu salah satu sosok yang paling berat dalam pewayangan. Drupadi adalah perempuan dengan suami 5.
Pandawa semua adalah suaminya. Saya pernah nerbitin buku itu dan saya terbitin sendiri, satu-satunya buku dari 25 buku yang aku terbitin sendiri. Karena aku nggak tahu mau ada penerbit yang menerbitkannya atau enggak. Tapi ada rencana aku terbitin kembali. Saya cenderung yang Henry. Saya cenderung di antara para dalang, saya cenderung yang Drupadi menikahi 5 sebenarnya untuk mengcounter bahwa hanya pria yang boleh poliandri. Poligami ya? Poligami. Di situ aku melukiskan bagaimana cara Drupadi menghadapi Puntadewa. Sebagai perempuan yang menghadapi Puntadewa, aku harus melangkah langit. Ketika dia menghadapi Bima yang gagah, dia lain lagi. Kita langsung serahkan kepada perempuan Shirley. Silahkan, Shirley ke Mbah Tejo. Dari segmen pertama sampai kedua, Mbah, Shirley itu kayak ngeliat sisi lain dari Mbah Tejo di Q&A. Jadi pertanyaan Shirley, apa arti perempuan bagi Mbah Tejo kalau begitu? Oh, aku membuat lagu hampir 120-an, belum ada apa-apanya kalau dibandingin Narto Sabdo 400-an. Aku baru 123. Semua tentang perempuan. Aku akan ngomong ke Kang Maman. Kang Maman, sorry, jujur. Berapa kali benar terhadap istri dan berapa kali harus minta maaf walaupun benar? Nah, gitu, Pak. Gitu loh. Ya. Ya. Kang Maman Kita itu benar, ya? tapi kita yang harus minta maaf. Ya, nggak apa-apa, Gitu itu loh. kan bentuk Dan ini pengabdian harus ya. ini ada menteri pemberdayaannya. Gitu loh. Mungkin nanti kita akan undang ya Menteri Pemberdayaan Iya, Perempuan iya, ya. iya, betul. Tapi Nah. gini, Jo, saya setuju juga sama Mbah Sujiwo Tejo ini. Bukan karena masalah perempuan dan laki-laki ya. Jadi begini memang, kenapa ada aturan yang mengatur perempuan di agama? Karena perempuan itu memang super power. Dia bisa semua. Yang laki-laki bisa, perempuan bisa. Makanya perlu ada aturan. Jadi betul memang luar biasa perempuan ini. Jadi kalau kemudian perempuan ini luar biasa, agak aneh juga kalau mereka minta kita, tolong dong kita diberdayakan. Bahkan ada idiom yang sangat terkenal itu ladies first. Emang Anda itu udah first. Apa yang bikin Bang Henry Satrio itu penasaran dengan Mbah Tejo? Kira-kira melihat sosok Mbah Tejo ini dari sudut pandang pengamat politik gimana ya untuk negeri ini? Kalau Mbah Tejo itu melebihi politik di Indonesia. Bahkan menurut saya, abstrak dari politik di Indonesia itu sudah diwakili oleh Mbah Tejo. Maksudnya gimana? Mbah Tejo itu kan penghasil karya-karya abstrak yang lebih berguna buat kehidupan ini. Beberapa quote-quotes yang terkenal itu sudah disampaikan. Puncak orang jatuh cinta itu adalah sama-sama merindu tapi tidak bertemu, kalau nggak salah begitu. Pada jarak yang berjauhan. Itu kan luar biasa abstrak tapi kuat maknanya. Kalau politik ini kan... Jadi kalau melihat Mbah Tejo cocok nggak sih jadi politisi atau cocoknya jadi seniman aja? Enggak, udah begini aja lah. Malah saya ada pertanyaan, Mbah. Mbah waktu nembak sang istri, menyatakan cinta, itu bebelit atau to the point, Mbah? Mbah jangan ngeliatin kayak ke saya kayak gitu, Mbah. Aku punya teman jurusan elektro di Bandung. Terus aku nggak suka sama dia. Cowok. Suatu hari dia tuh asisten harus menjaga ujian mekanika teknik di jurusan arsitektur. Dia sakit. Dia minta tolong aku. Aku jagalah kan, kalau setiap dulu waktu jaga sebelum ujian kan dilihat apa? Kartu KTM. Set. Ada yang manis satu ini namanya Rosana ini. Oh. Terus aku sangat dipengaruhi oleh Waljina, guru-guru. Oh. Yen seneng ojo mung mandeng golek ono ngendi omahe ya. Kalau seneng jangan cuma melihat, cari rumahnya. Aku cari rumahnya, kan ada di alamatnya. Ya. Aku sering bikin puisi. Waktu itu aku punya radio di Radio Continental. Nah, setiap malam Senin aku baca-baca puisi buat dia. Modalnya puisi ya. Nah, terus. Oh kekasihku, aku masih ingat. Cincinku kolong langit, emas kawin dari penyair. Diserahkannya ketika malam, kelap-kelip bintang dan langit warna ultra. Tetapi, walau cincinku kolong langit, cincinku kolong langit. Jadi sampai sekarang aku nggak pakai cincin kawin. Ini dari Gusmus, ini dari Buya Sakur. Karena cincin kawin bagi aku itu apa? Cincin kawin adalah kolong langit. Ketika kemarin ada rame-rame soal PSN yang calon anak buahnya Pramono nanti di DKI, bukan mau undang-undang perkawinan. Oh ini gimana? Oh udah, aku ketawa. Kalian
Nggak merasa malu perkawinan dijaga oleh undang-undang. Nggak merasa malu perkawinan dijaga oleh peraturan gubernur. Terus siapa yang menjaga pernikahan? Yang menjaga pernikahan kita adalah cinta. Baik. Belum selesai. Oh, belum selesai. Fokus itu gimana tadi? Hah, apa? Itu nembaknya gimana tuh jadi? Ya nggak ada nembaknya karena kita... Terus gimana caranya dia tahu kalau Tadi abang- jawabannya dengan puisi yang membuat Rosana Iya. Lulu, mantra cintanya itu. Sampai dia ngirim tumpeng ke itu. Tapi nggak pernah aku ngomong bahwa aku cinta. Nggak. Tapi aku pernah punya prinsip, Kang Maman Sherly. Ya. Bukan laki-laki kalau belum pernah membawa lari perempuan. Oh, Karena maraton. aku- Jogging maksudnya Bukan, jogging. aku membawa Jogging lari bareng. istriku, karena orang tuanya nggak setuju. Kenapa nggak prosesnya? Aku nggak ada kerjaan. Ketika ditanya kerjaanmu apa, aku bingung. Aku jawab aja budayawan. Bingung kan orang tuanya waktu itu. Orang tuanya orang bisnis. Karena aku memang nganggur. Nganggur. Terus bawa lari anak orang. Bawa lari anak orang, tapi aku titipin di temennya di Bandung. Jadi nggak tidur sama aku. Aku bukan sok suci. Hidupku tapi orang tuanya di Cilegon. Ngasih utusan dan akhirnya bisa kawin. Kawin, aku nggak punya duit, nggak punya apa, gimana ya? Aku bikin pertunjukan teater di Bandung. Temenku itu banyak di Bandung, Jo. Tapi bukan ITB temenku yang banyak, malah di IKIP. Jadi jurusan-jurusan teater itu, di Unpad, jurusan film. Itu ngedukung semua, Jo. Bikin teater, ngedukung semua. Ada yang kostum, ada yang nyetrikain kostum, ada yang... Semuanya gratis, Rumentang Siang. Oh, Gedung Rumentang Kesenian. Siang, ya. Gedungnya digratisin. Itu mas kawinku. Terus aku dikasih tahu ulama, sekarang jadi duta besar Lebanon, Kosin Gumaidi. Pak Kosin, boleh nggak ini jadi mas kawin? Nggak bisa, mas kawin nggak bisa jasa. Harus benda. Kerikil aja boleh. Kalau kamu miskin, kerikil aja boleh. Nggak kurang akal pertunjukan Mbah itu. jangan ngajarin Mana mau. nanti laki-laki atau perempuan nggak bermodal dong, Mbah. Loh, tapi faktanya daripada... Masa dikasih kerikil? Enggak, ininya kata Pak Kosin. Yang penting benda. Ya udah. Teater tadi kita potretnya aku jadiin mas kawin di masjid. Ini mas kawinnya. Habis itu aku dibantuin teman-teman di Jalan Gagak untuk dikasih garasi Gagak dekat. Gagak Rimang. Dikasih Yang arah garasi. RDU sana. Selama 6 bulan aku tidur di garasinya orang. Nah, setelah kemudian sedikit Makanya saja. aku bingung lihat anak-anak sekarang, nggak tahu kalian Kenapa? termasuk anakku. Kenapa nggak nikah? Belum punya rumah. Masih terlalu banyak planning di sini. Nikah aja. Tuh, nikah aja. Saya setuju, mudah-mudahan Sherly dengar. Baik, kita jeda dulu ya. Itu juga. Ketika Raffi Ahmad diangkat sebagai utusan presiden bidang kepemudaan dan kesenian, loh, masa aku di bawah Raffi harus seniman? Dipersembahkan oleh Masih bersama seniman kita yang luar biasa, Sujiwo Tejo. Mbah Tejo, tadi di awal sudah banyak sekali perdebatan-perdebatan. Tapi semuanya kenapa ya fokusnya kepada laki-laki dan perempuan? Ya nggak apa-apa, karena Mbah Tejo adalah boleh dibilang presiden cinta ya. Selalu bicara tentang cinta. Makna cinta bagi Mbah Tejo memangnya apa? Karena aku selalu terngiang-ngiang, round di kepalaku, sajaknya Jalaluddin Rumi. Tak ada yang kau ketahui tentang cinta, kecuali hanya namanya. Terus Afrizal Malna, salah satu kutipannya yang sangat bagi aku menggetarkan sampai sekarang. Cinta adalah seluruh keherananku pada manusia. Jadi kalau orang sudah punya cinta, itu nggak bisa dijelaskan memang. Itu yang membuat kenapa kita harus ngomongin cinta. Baik kepada negara, dia bisa nyerahin nyawa, dia bisa... Saya sering melihat orang yang sudah dikena suaminya kecokok narkoba, tapi perempuannya masih histeris membelanya. Itulah cinta. Ada yang suaminya jorok, makanya saya tertarik membaca bukunya Ainun Habibi, Pak Habibie oleh Tuti Aditama, mantan wartawan TVRI itu. Habibie itu kalau makan selalu cemong. Cemong, kenapa? Ditanya sama Bu Habibie bilang, no problem, he is my lovely little boy. Dengan cemong itu dia malah menjatuh cinta gitu loh. Udah 3 tahun lebih ini istriku minta ini dicukur karena dia jijik ngeliat ini. Istriku ini jijik ngeliat aku. Ini mudah-mudahan nonton nanti siarannya. Karena kumuh gitu loh. Kenapa nggak mau berkorban potong? Enggak, tapi tetap
tetap dia sama aku. Itu nggak bisa dijelaskan kecuali dengan penjelasan cinta. Bertanya. Tunggu, kita buka box dulu Mbak Tejo. Penasaran saya. Tuh. Tadi soal yang pertama kan sudah tuh box dengan Saya nomor mau setan tanya kata nih. Mbak Iya. Tejo. Sekarang dengan nomor apa Mbak Tejo? Oh, 9 karena saya suka 99. Kenapa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Saya Oke. setiap pagi itu senam yoga sebentar ya. Ini ditekuk lidah, ya gini. Aku tuh Al-Maliku, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai 9. Jadi di sini, tapi lidahmu ditekuk, rasain enak. Tapi set. Itu 99 kali. Maka nomor 9. Nomor 9 kita buka. Keren. Tali jiwo. Tali jiwo, kalau bahasa Jawa itu kan tali ya. Iya. Tali jiwo itu kan jiwa begitu. Mbak Tejo kan identik dengan budaya Jawa ya. Nah, bagaimana Mbak Tejo itu bisa beradaptasi agar pesan-pesan karya Mbak Tejo itu bisa dinikmati anak-anak dari generasi ke generasi itu gimana? Karena sangat segmented, bahkan jujur saja kadang saya sebagai orang Jawa pun kadang juga banyak yang nggak mengerti dengan pesan Mbak Tejo, saking abstraknya Mbak Tejo. Ya, tali jiwo itu dulu kalau nggak salah ada pasangan penyanyi Muksin Alatas dan Titi Titi Sandora. Pernah dengar ya? Ya. Iya ya. Nah, itu ada tentang pelem tali jiwo. Ada memang mangga tali jiwo. Kalau Margaret Joanna pernah ke daerah Tawangmangu, ada rumah makan tali jiwo juga ada. Nggak tahu kebetulan di medsos, quote-quote itu saya kasih nama tali jiwo. Bahkan di sebuah harian di Jawa Pos, setiap hari saya nulis tali jiwo di halaman depan kanan bawah. Aku nggak tahu juga siapa yang namain, sehingga muncul tagline tali jiwo. Iya, Sehingga... tapi bagaimana menjelaskan karya-karya yang lain juga, pesan Mbak Tejo, entah itu dengan platform apapun ke anak muda zaman sekarang. Gen Z kan nggak banyak yang paham juga dengan bahasa-bahasa sastrawi ala Mbak Tejo, itu gimana? Atau Mbak Tejo memang sebagai seniman, oh ya sudah, yang penting kepuasan diriku sendiri punya karya dimengerti atau Oh tidak? iya, yang itu. Itu bedanya artis sama seniman. Jadi Ali Auda udah meninggal, sastrawan, pernah menulis di majalah Prisma dan itu menginikan saya. Artis memang art di Inggris ya artis, siapapun artis, tapi khusus di Indonesia ada beda antara artis dan seniman. Seniman adalah orang yang menjalarkan nilai-nilai baru, diterima atau enggak monggo. Tapi kalau artis, orang yang larut di dalam masa suka dangdut kasih dangdut, masa suka jazz kasih jazz, itu artis. Nah saya seniman, makanya ketika Raffi Ahmad diangkat sebagai utusan presiden bidang kepemudaan dan kesenian, saya agak, loh masa aku di bawah Raffi harus seniman, mestinya dan keartisan. Memangnya pendapat Mbak Tejo? Aku seniman, aku bukan artis. Jadi aku nggak mau di bawahnya Raffi. Maunya di bawah siapa? Nggak di bawah siapa. Oke, Kang Maman, silakan. Menarik bicara Muhsin Alatas Sandora karena kisah cintanya seperti kisah cintanya Di Sujiwo Tejo. antara Hatiku hatimu hati- terbentang dinding yang hatimu. tinggi gitu kan. Terbentang Dinding yang tinggi. Yang menarik dari Sujiwo Tejo adalah orang mungkin melihat dia tadi kok seksis betul. Padahal menurut saya tidak. Dia ngajak kita untuk selalu berpikir dan gak ada kata titik. Jadi nggak disuruh untuk sepakat dan tidak sepakat. Perempuan, cinta selalu dianggap sebagai sumur tanpa dasar. Ini yang bikin orang absurd. Saking absurdnya saya berharap seorang Sujiwo Tejo dengan karakter seperti ini, saya diskusikan tadi dengan beliau di luar, tidak boleh ada dalam struktur pemerintahan. Tapi pernah ditawarin nggak Mbak Tejo? Di struktur pemerintahan atau Yang di lebih politik? dari abstrak tadi. waktu menjelang 20 Oktober 2 ini kemarin. Ditawarin jadi? Saya dikasih ucapan selamat sama Gilang Ramadan, gitu. Suaminya Sana. Sana. Katanya aku di kebudayaan, gitu. Aku pikir terima kasih, aku pikir gitu aja. Tapi Mbak Tejo tertarik punya keinginan nggak masuk ke dunia Nggak. politik dan pemerintahan? Aku sejak kuliah nggak suka, sejak SMA aku nggak suka rapat. Rapat-rapat Nah, OSIS, di titik itu- karena rapat aku. Oke, Kak Di Mon. titik itu saya merasa Sujiwo Tejo memang posisinya adalah sebagai court jester. Seperti para punakawan kita, dia bisa ada di istana tapi dia tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik orang yang duduk di singgah Artinya sana. ketika kita
mendapatkan kekuasaan atau jabatan, kita juga harus melihat diri sendiri, karena itu bagian dari tanggung jawab. Kalau memang kita tidak mampu, ya kita harus sadar diri untuk tidak mengemban itu secara etika. Di titik itu, tapi di posisi court jester, dia boleh keluar masuk istana, tapi dia punya kebebasan untuk melakukan kritik kalau memang salah. Dan itu yang di pemerintahan kita susah. Jadi beliau harus tetap di luar untuk menjadi kelompoknya Semar. Yakin Mbak Tejo akan terus di luar terus, walaupun nanti suatu saat ada iming-iming uangnya banyak, begitu Mbak Tejo? Pernah nggak kayak gitu? Yakin kalau netizen tahu diri. Kenapa netizen yang disalahin? Karena kita bikin lagu. Sekarang itu bikinnya kita pasti di Spotify atau apa. Nah, terus bikin apa lagi? Nah, netizen itu kan sukanya kalau kita posting ecek-ecek gitu. Kalau kita posting yang ada hubungannya sama dia, download supaya kita itu enggak. Download aja enggak. Nah, kalau netizen enggak download berarti dapurku enggak ngebul kan? Nah, kalau dapurku enggak ngebul ada bahaya Sujiwo Tejo nanti masuk ke politik loh. Ya, gitu kan. Makanya enggak. Guyon. Aku percaya. Nah, tapi sebentar lagi kan ada yang bilang akan ada reshuffle nih, Mbah. Kalau ternyata ketika reshuffle ditawarin nih satu posisi menteri atau di salah satu bidang itu ke Mbah Tejo untuk memperbaiki bidang kesenian dan seniman di Indonesia. Kira-kira Mbak Tejo enggak, pasti enggak. Kenapa Mbak Tejo? Aku enggak punya bakat untuk memimpin praktis. Gini loh, saya banyak orang yang salah tuh. Aku aktif di sini diskusi tentang politik, diskusi soal filsafat. Dikira aku tertarik politik, dikira enggak. Aku bukan Hendy Satrio yang praktis. Aku tertarik bagaimana cara pandang orang di dunia politik, bagaimana orang-orang hukum di hidupnya, gitu. Aku tertarik. Tapi begitu praktis, aku nggak bisa, saya. Oke. Sebetulnya ini sambungan dari Kang Maman tadi, ditambah jawaban Mbah Tejo, Mbah. Jadi Mbah Tejo ini kan akhirnya dikenal sebagai seorang seniman, tapi akhir-akhir ini juga peduli menyuarakan apa yang terjadi di publik, sosial, termasuk politik. Dan nggak segan untuk bertanya, apapun itu, bahkan kadang-kadang kontroversi. Nah, berkaitan dengan nggak segan ini, Mbah, sebetulnya Mbah Tejo itu kalau bertanya, sebebas apapun, Mbah, itu tuh benar-benar menginginkan jawaban atau sebetulnya bertanya karena sebetulnya udah tahu jawabannya apa tapi Kayaknya yang kedua, karena Mbak Tejo ketawa. Yang kedua, ya kan? Ya udah nggak usah dijawab, udah tahu, udah biar kita tahu. berpikir gitu loh, Mbak. Pikir dong, ini masalahnya tuh begini. Saya bantu jawab yang kedua itu pilihannya, karena sudah dijawabnya kan, Mbak? Ya atau tidak? Karena ya aku seneng cerita tentang Socrates. Socrates itu mengubah zaman bukan karena jawaban, tapi karena dia bertanya di pasar-pasar, semua orang ditanya, sampai yang ditanya itu, loh, zaman berubah. Socrates itu kerjanya bertanya, gitu loh. Ditanya terus sampai titik inti, loh iya ya, kenapa ya? Wartawan kan sukanya kan bertanya ya, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, Bang Henry, silakan. Menurut Mbah Tejo, penguasa hari ini tuh Tapi aku bajunya. Tuh. Aku agak merasa bersalah, aku yang dalang harusnya dipakai itu gitu loh. Sementara itu aja sih. Ini menghormati Mbak Tejo loh, saking cintanya Tapi aku sama Mbak jadi Tejo. merasa nggak enak gitu loh. Yuk. Silakan. menurut Mbah Tejo, penguasa hari ini tuh masih punya cinta nggak? Selama masih ada pelacuran, aku nggak percaya ada cinta. Karena setiap laki-laki merasa bahwa itu bisa dibeli. Jadi Hanya ketika kita nggak bisa membeli hal itu, maka kita akan menghormati segala hal bahwa kursi, apa, jabatan nggak bisa dibeli, karena bahkan itu pun nggak bisa dibeli. Selama kita masih bisa, itu bisa dibeli. Teman-temanku yang gituannya beli, rata-rata menganggap semua hal bisa dibeli. Artinya politik kita masih transaksional kan? Transaksional. Kenapa aku menolak mau ditawarin apapun? Saya beberapa kali dihubungi. Jujur aja, tapi nggak usah aku sebut namanya, termasuk waktu pemilihan gubernur Jakarta zaman Fauzi. Tuh aku dihubungin untuk jadi ini. Dari awal nggak mungkin aku jadi pelaku praktisi. Hidupku ini jadi begawan. Hidupku jadi ulama dalam pengertian ulama baca lah kira-kira. Di dalam wayang sudah dijelaskan, chaos goro-goro itu terjadi bila ulama sama umaroh udah jadi satu. Harusnya pesantren berdikari, gereja berdiri sendiri, tidak di bawah pemerintah, tidak jadi satu. Kalau nggak saling mengontrol. Pesantren yang jelek itu cuma pesantrennya Gusmus, buruk banget. Berarti nggak menerima bantuan dari pemerintah sama sekali kan. Yang lain-lain bagus-bagus, sorry to say. Dari mana Pesantren duitnya? dalam
arti Fisik. wujud fisiknya. Dari fisiknya. Iya. Oke, terkait dengan masihkah penguasa kita memiliki cinta terhadap negeri ini, kita juga mau ada pertanyaan cinta untuk Mbak Tejo dengan Love Meter. Mbak Tejo, kami akan tampilkan beberapa foto. Silakan nanti cintanya 1 sampai 10 berapa. Foto yang pertama 1 sampai 10 nomor berapa? Habib Jafar. 9. 9. Kenapa Mbak Tejo? Aku sering banget tampil dan dia punya spontanitas yang bagus. Aku Jadi di 2 Semarang. kata untuk Habib Jafar apa? Ngangenin dan gateli. Ya sebel tapi seneng gitu loh. Oke. Gitu. Yang kedua, 2 kata untuk sosok ini. 2 kata Mbak Tejo. Bukan Habib. Kayak judul sebuah lagu, Benci Tapi Rindu. Apa yang dibenci dari Bahlil, apa yang dirindukan? Yang aku benci adalah kok bisa kayak cek naik cepet naik, investasi ketuamu Golkar kok cepat gitu. Prosesnya. Prosesnya kok cepet banget Yang gitu. dirindukan? Yang dibenci. Yang dirindukan? Yang dirindukan adalah bahasanya sering ngaco. Oke. Ini 7. 7, Bahlil 7 ya. Oke, foto yang ketiga. 1 sampai 10 berapa dulu? Tadinya 7. Tapi karena dia lebih lantang soal pagar laut, jadi 8. Oh, jadi 8. Iya. 2 kata. Lucu dan menggelikan. Oke, baiklah. Next. 1 sampai 10? Gimana nih? 1 sampai 10. Sikat mah. Masalahnya beliau datang ke aku mantu, beliau nikah, datang. anaknya datang. Ya. Sama Bu Iriana. Gak apa-apa, 1 sampai 10. Orang macam apa ini yang didatangi mantunya terus sekarang ngeritik? Menurut kamu, Loh, ini Mbak habis Tejo, dulu. ini love matter. Love matter bukan kritik. 7. 7. Ya. 2 kata. Gregeten, paham. Nah, gitu. Gregetan dan paham. Iya. Gemes dan paham. Iya. Oke. Selanjutnya, masih ada 1 lagi Mbak Tejo. Next nih, 1 sampai 10. Asal tabah dan tidak direcoki pengelilingnya, 9,5. 9,5. 2 kata tentang beliau. Tabah, lugu. Kenapa lugu? Kata-kata yang lebih kejam yaitu bloon kan. Lugu itu sedikit di atas bloon gitu. Karena gampang banget dibohong. Karena di balik ucapan duka cita adalah pemberhalaan pada dunia. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, masih di Q&A, langsung saja masih bersama bintang tamu kita Sujiwo Tejo. Mbak Tejo, kita buka box lagi nomor berapa? Kata orang Sunda hiji. 1. 1. Oke, kita buka box nomor 1. Tuhan Maha Asik. Tepuk tangan ya. Tadi di awal juga sempat ya kita bicara tentang Tuhan bagi Sujiwo Tejo tidak jelas tapi dicintai begitu. Nah, Kang Maman. Sangat spiritual karena ada satu pernyataan dia yang buat saya luar biasa ketika dia mengatakan kalau orang meninggal, kenapa kita harus mengucapkan berduka cita? Justru kita harus bahagia karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita setelah kematian itu. Jadi pernyataan turut berduka cita itu malah salah. Pemikiran Sujiwo Tejo ya? Pemikiran Sujiwo Tejo. Oke. Nah itu yang supaya adik-adik juga jadi paham kenapa kita harus mengatakan kita harus justru bahagia ketika sudah melepas semua urusan duniawi termasuk nafas kita, fisik kita. Kenapa demikian, Mbah? Ya, kita kadang-kadang melakukan sesuatu itu tidak pada dasarnya gitu loh. Pemberantasan korupsi mestinya dasarnya dari itu. Kalau ada orang meninggal jangan diucapin duka cita. Karena di balik ucapan duka cita adalah pemberhalaan pada dunia. Bahwa dunia ini segala sesuatu. Sehingga kalau mati harus ditangisi. Karena dunia segala sesuatu, maka hidup harus jor-joran. Kaitan dengan korupsi tadi? Kaitannya, kalau setiap orang nanti cuma mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang tidak ada urusan sama duka cita, itu artinya dari Tuhan kembali ke Tuhan. Hidup jadi enteng, nggak punya juga nggak, memang jatahnya 30 juta, sebulannya 30, nggak usah nyari 30 sama korup. Hidup sementara, yang sana. Tapi sudah terlanjur digembar-gemborkan narasi kita, kekejaman naratif, selamat ikut berduka cita, berduka. Orang menganggap dunia ini segala sesuatu. Dan sorry Kang Maman, sebetulnya bukan pemikiranku sendiri. Karena aku kebudayaan, jadi ambil dari kebudayaan. Orang Batak nyanyi-nyanyi, orang Toraja nari.
Orang Jawa itu dulu nggak ada tradisi pakai hitam-hitam, Zer. Nggak tahu dari mana itu. Pakai baju warna-warni. Dan kita tanah makam juga nggak pakai duka. Nah gitu loh maksudku. Jadi Tuhan maha asik, kira-kira bukunya Interior Lain menulis itu. Oke, Shirley? Mbah, sependek yang Shirley tahu, Mbah, ada 3 kebiasaan Mbah Tejo yang paling anti. Mbah Tejo paling nggak suka 3 hal ini. Yang pertama adalah main HP saat ngobrol. Yang kedua, bising. Jadi saat misalnya kita sedang melakukan sesuatu ada kebisingan. Dan yang ketiga, terkecuali hari ini, terlambat. Jadi Mbah sangat disiplin. Nggak apa-apa Shirley, ini baru sekali nih Mbah Tejo telat ya. Iya. Jadi 3 hal ini kalau terjadi Mbah tuh bisa marah. Pertanyaan Shirley adalah, ada apa dengan 3 kebiasaan ini Mbah? Dan kalau boleh saya panjangkan sedikit, 3 kebiasaan ini berimpact apa pada kemajuan satu bangsa? Apa pesannya untuk kami anak muda tentang 3 kebiasaan ini? Di Al-Quran yang banyak disebut itu adab, tingkah laku. Nah makanya aku nggak suka sama orang HP. Pertama, nggak enak sih, terutama untuk di akad nikah. Pak Nazaruddin Umar bilang ke aku sebelum jadi menteri, mendatangi akad nikah itu sama nilainya dengan membangun masjid. Masuk akal, berarti sakral kan kalau dia punya keturunan, ya aku pikir sama lah di gereja atau siapa. Tapi akad nikah sekarang jarang yang hikmat, Jo. Semua orang main HP. Dalam hati aku berpikir, sesibuk apa sih kamu waktu akad nikah, bisa nggak sih dengerin itu hikmat tuh saja ijab kabul. Sebetulnya kalau kita itu agamanya bener, kan nggak ada kemiskinan di Indonesia. Karena orang nggak akan umroh berkali-kali kalau tetangganya lagi sakit atau tetangganya kurang. Gitu loh. Kalau yang terakhir, Bising. aku sering berantem sama istriku gara-gara itu juga. Kalau di mobil buka permen, apa kresek, terus buka apa, aduh, aku langsung kayak di mobil aja aku jarang nyetel musik. Karena begitu ada musik, aku langsung terserap. Enaknya jadi orang awam itu kan enak. Wah, aku begitu dengar musik nggak bisa jadi orang awam. Aku aduh bagus banget bassnya, kok ke situ ya, mestinya ke sana. Aduh pecahnya suara, aduh gila. Aku bisa nabrak. Aku setiap kali dengar musik aku menganalisa. Apa sih yang paling meresahkan Mbak Tejo, Sujiwo Tejo dengan situasi perkembangan zaman sekarang tuh apa? Cinta. Kenapa? Kenapa cinta ini dipersalahkan Mbak Tejo? Karena semakin nggak ada, yang ada adalah kalkulasi. Makanya aku selalu mengatakan pada anak-anakku yang udah nikah semua, kalau bapak bertanya kenapa kamu suka sama cowokmu atau cewekmu, kamu bisa menjawab. Karena dia begini, karena itu bukan cinta, itu kalkulasi. Cinta nggak ada karena. Nggak ada definisi. Oke. Nah, tunggu tadi gue belum selesai itu tentang soal kalkulasi tadi. Saya dulu ya. Oke, langsung saja Kang Maman, silakan. Saya setuju soal hidup ini terlalu kalkulatif sifatnya. Sehingga Mas Tejo pernah bilang, yang paling betul-betul kita anggap kafir adalah ketika kita tidak yakin besok masih bisa makan. Berarti kita betul-betul tidak percaya akan janji Tuhan tentang hamparan rezeki yang Dia sudah siapkan. Betul. Ya. Nah, sejak itu sebetulnya ada istilah tali jiwo. Aku pernah bilang, menghina Tuhan itu nggak harus membakar kitab sucinya. Nggak harus sampai menghina nama nabinya. Oke? Besok kau khawatir nggak bisa makan, kamu sudah menghina Tuhan. Terima kasih Mbak Tejo dan teman-teman panelis, luar biasa sekali. Tapi satu hal lagi untuk teman-teman anak-anak muda. Tadi memang ada 3 hal yang Mbak Tejo sudah tularkan untuk kita tertib waktu, gitu kan, dan menghargai orang lain. Apalagi Mbak Tejo untuk teman-teman Gen Z yang menjadi pemirsa Q&A. Di dalam wayang, tokoh-tokoh hebat itu justru yang mengalahkan gurunya. Jadi kalau kalian pengen hebat, kalahkan aku. Jangan jadi aku. Kalahkan Sujiwo Tejo. Dalam arti, kamu harus lebih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tejo untuk inspirasi pada malam hari ini dan juga tepuk tangan untuk teman-teman panelis sekali lagi. Terima kasih kebersamaannya. Semoga episode kali ini menginspirasi Anda semua dimanapun Anda berada. Dan tentu saja tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menemani kita sepanjang episode kali ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyiapkan busana kali ini. Saya Yohana Margareta undur diri. Sampai jumpa lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada Jawaban.
Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.